Oke, selamat malam semua. Selamat datang ke Bible Series ya. Kita sudah sampai setengah lah, kira sampai setengah sudah. Oke, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas Engkau memberkati kami, Engkau membawa kami lagi di Zoom ini pada malam ini. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami ingin meluangkan masa dengan-Mu mempelajari firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus agar Ia memimpin kami kepada semua kebenaran. Halangilah misinterpretation kah ataupun iblis yang cuba mengubah maksudnya kah yang membuat kami lebih jauh daripada-Mu. Halangi ya Bapak. Bapak, berilah kami hikmat juga untuk mengerti apa yang kami belajar malam ini, dan berilah hati kami untuk berubah. Ya Bapak, pimpinlah pada saat ini, pimpinlah speaker nanti, dan saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Oke, dan sekarang saya serahkan kepada Remy Raymond. Oke, selamat malam dan selamat minggu baru. Oke, hari ini saya tolong ganti speaker kita, tidak apa? Sorry ya, slide saya tidak cantik hari ini. Pelajaran kita hari ini di Matius 24 ya, ayat 32 hingga 44 ya. Seperti yang kita tahu, ini sesuatu parable yang mungkin kita biasa dengar juga ya. Tapi apa? Kita akan menyelidiki perumpamaan ini satu persatu ya. Oke. So, di sini kalau kamu boleh buka Alkitab kamu di Matius 24 ayat 32 hingga 35. Oke, di sini Yesus ingin kita belajar daripada pokok ara. Ya, pokok ara. Dan perumpamaan pada hari ini adalah tentang kedatangan Yesus. Ya, seperti perumpamaan bersinambungan dengan perumpamaan yang kita belajar last week ya, pada pelajaran minggu lepas tentang penghakiman, dan pada kali ini adalah tentang kedatangan Yesus. Di sini dikatakan bahwa apabila dahan-dahannya hijau, lembut dan mula bertunas, kamu akan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Oke. Sedemikian juga apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahwa waktunya sudah dekat dan segera akan bermula. So di sini Yesus merujukkan tentang kedatangan Dia yang kali kedua. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah bahwa demikian juga apabila kamu melihat semua perkara ini adalah merujuk kepada bab yang sama, ayat 4 hinggalah yang ke 29. Ya, 28 lah, 28. So, di sini ya, Yesus katakan bahwa apabila kita melihat semua perkara ini berlaku, kita akan tahu bahwa kedatangan Dia semakin dekat. Ya, sebagaimana pokok ara pada ketika dia sudah mula bertunas, itu menandakan musim panas. So, maksudnya orang pada waktu ketika itu, ataupun umat Israel pada ketika itu, apabila mereka melihat pokok ara, apabila mula bertunas, itulah maksudnya musim panas. Ya, itulah tanda dia musim panas. Demikian juga kedatangan Yesus. Apabila kita melihat tanda-tanda semua yang dinyatakan oleh Yesus ini, kita akan tahu bahwa kedatangannya sudah hampir. Dan di sini Yesus katakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selama-lamanya. So, segala sesuatu yang Yesus telah pesankan bagi setiap kita, termasuklah tanda-tanda ini, ataupun perkara-perkara yang lain, semua itu akan kekal. So, dalam arti kata lain, bahwa firman Tuhan itu sendiri kekal lah. So, yang mudah untuk kita fahami apa yang dia coba sampaikan.
Saya akan pergi dengan cepat. Nanti kita akan bincangkan perkara-perkara inilah lebih dalam. Dan di Matius 24 ayat 36 hingga 40, okay, katakan di sini adalah meskipun demikian tidak seorang pun mengetahui hari dan waktunya, semada malaikat-malaikat di syurga ataupun anak, hanya Bapa yang tahu. So, dalam arti kata lain, kedatangan Yesus yang kedua kali hanyalah eksklusif ataupun hanya Bapa seorang saja yang mengetahui. Ya, saya baca dulu nanti kita mendalami. Apabila anak manusia datang kelak, masa itu zaman Nuh. Masa itu seperti zaman Nuh. Pada masa banjir belum melanda, orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin sehingga pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan apa yang sedang berlaku sehingga banjir membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya apabila anak manusia datang. So, di sini Yesus katakan bahwa zaman Nuh itu adalah menjadi satu tanda ataupun satu peringatan kepada kita semua bagaimana Tuhan ataupun Yesus akan datang pada kali kedua. Dan dia katakan pada waktu itu, orang sedang bekerja di ladang, seorang akan dibawa pergi dan seorang akan ditinggalkan. Seorang wanita sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. Okey, ini dulu, saya baca dulu, saya terangkan. Dan seterusnya ini bagian yang terakhir. Dua orang wanita sedang menggiling gandum, ini sudah. Okay. Berjaga-jagalah kerana kamu tidak mengetahui waktunya Tuhan akan datang. Ingatlah hal ini. Jika tuan rumah mengetahui waktunya pencuri hendak datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membenarkan pencuri memasuki rumahnya. Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia kerana anak Allah akan datang pada saat yang kamu tidak sangka. Okay. Kita lihat tentang pelajaran yang first bagian. Saya percaya di dalam Alkitab kamu ada dua tajuk kecil lah. Yang pertama adalah tentang pokok arah dan kalau English lah, the parable of the fig tree, dan PM dia katakan subtopik yang seterusnya adalah no one knows the days or hours. Okay. Di sini kita telah melihat dalam pelajaran ini bahwa tidak ada orang tahu bila Yesus akan datang. Tetapi walaupun kita tidak mengetahui bila dia akan datang, tanda akan kedatangan dia kita akan tahu. Sebagaimana pokok arah ini tadilah, ya. Apabila kita melihat daun dia dahan hijau, dia mula jadi lembut, dia mula bertunas, maka itulah musim panas. Itulah menandakan musim panas sudah dekat. Dia bukan menandakan bahwa musim panas telah tiba, tetapi musim panas sudah dekat. So, segala sesuatu yang berlaku, yang Yesus katakan di ayat 4 hingga Matius 24 ayat 4 hingga 28, ya, setiap peperangan, setiap gempa bumi, penyakit, itu adalah tanda-tanda dia. Ya, tanda-tanda dia. Nabi palsu, pergaduhan, ya, semua itu adalah tanda-tanda menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Kalau kita perhatikan, even tanda-tanda itu ada lagi, kalau kita mengkaji lebih dalam, even certain tanda itu, segelintir tanda itu adalah menunjukkan bahwa tanda kepada tanda yang lebih besar lagi. Ya, tanda kepada tanda yang lebih besar lagi. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat 4 hingga 21, ya, sebelum ada tanda yang lebih besar, for then there will be a great tribulation, dia katakan. So, tanda-tanda yang dari ayat 4 hingga 20 ini adalah tanda kecil untuk tanda yang lebih besar lagi. Okay? Tanda kecil untuk tanda yang lebih besar lagi. Okay. Dan saya mau bagi tahu. Okay, saya explain macam ni. Seperti mana pokok ara, ya, buah ataupun tunas itu bukan tunas yang akan muncul dulu, ya, bukan tunas yang akan muncul dulu. Maksud saya, kamu bayangkan pokok yang belum ada ranting, bukan, belum ada daun lagi. Kamu bayangkan dia belum ada daun lagi. Yang pertama akan kamu nampak adalah dahan dia. So dahan itu sama seperti ayat 4 hingga 20. Mula kamu nampak dahan dia mula jadi lembut, dia mula keluar
bentuk daun ataupun bunga. Itu adalah yang dari 21 hingga 28. Dan maka apabila kamu melihat tanda-tanda itu, kamu akan tahu mengerti kata lain. Apabila kita melihat, contohnya bagi kita yang masa sekarang, apabila kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa kita sudah tahu bahwa tanda-tanda itu sudah berlaku pada zaman Yesus lagi. Start dari zaman selepas Yesus naik ke surga. Kita nampak tanda-tanda yang berlaku. Ya, yang kita boleh baca sejarah-sejarah hinggalah pada kita yang saat hari ini. Bahkan kita, salah satu dia adalah seperti wabak COVID-19 sekarang lah. Lepas tu peperangan yang dahsyat, lepas tu isu perkauman, lepas tu bencana alam yang lebih luar biasa berbanding yang sebelum ini. So, kita lah grup yang semakin dekat. Apabila kita melihat yang sebelum-sebelum ini, kalau kamu baca, kamu rujuk surat khabar, internet lah. Kamu tengok berapa kali kerapkah gempa bumi berlaku, berapa kali kah tsunami berlaku. Lepas tu berapa banyak peperangan yang ada peperangan yang meningkat, kamu akan perasan bahwa peperangan semua ini semakin bertambah, kekerapan dia lebih berbanding yang sebelum ini. So, ini menandakan bahwa betul-betul dekat, ya, betul-betul dekat. Okay. Di sini Yesus katakan bahwa dia tidak mengetahui bilakah masa, tetapi kita boleh tahu melalui tanda dia. Tapi kita tidak tahu spesifik. Seperti Pastor Chua pernah explain sebelum ini. Dia explain di grup Sabbath School. Dia katakan bahwa ada soalan pernah ditanyakan, bilakah kiamat itu? Bilakah kiamat itu tibalah? Soalannya lebih kurang macam itulah. Dan pastor katakan bahwa kiamat itu bukan sesuatu yang instan, tetapi dia ada satu period masa. So demikianlah kedatangan Yesus ini. Dia ada period masa. Dan kita adalah di period masa kedatangan itu sudah. Ya, kedatangan itu, cuma kita belum tahu hari dan waktu dia saja. Okay. Kenapa Yesus mengatakan bahwa seperti zaman Nuh? Apa yang berlaku di zaman Nuh? Kalau kamu rujuk di Kejadian 6, kamu boleh buka setidaknya ayat. Genesis 6, dia katakan bahwa ayat 5 lah, 6 ayat 5, dia katakan bahwa then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of thought of his heart was only evil continually. So maksudnya kejahatan pada saat Yesus sampai datang adalah kejahatan yang paling banyak time itu, paling menyerlah, ya, paling menyerlah. Dan saya pernah kongsikan kepada Nathaniel, ya, bagaimana kita tahu sesuatu itu lebih besar. Okay. Kalau kamu perhatikan ayat Matius 24 ayat 14, ya, kita tengok. Dia katakan bahwa and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation, and then the end will come. So, kamu bayangkan, let's say kita dalam ruangan ini 9 orang. Okay, 9 orang. Dan kita 9 ini kita tahu tentang Injil inilah, Injil keselamatan ini. Okay. Daripada 9 kita ini mungkin separuh itu menerima dan separuh lagi masih meneruskan kejahatan seperti biasa. Okay? Dan bayangkan kalau populasi dunia adalah 30 orang lah, ya. 30 orang. So, ada 20 orang lagi selain 21 orang selain kita tidak mengetahui Injil, dan hinggalah pada saat
semua 30 orang tahu, termasuk yang 21 yang luar daripada kita tahu, kita sudah tahu bahwa separuh tadi, maksudnya let's say 5 orang tidak masih meneruskan kejahatan dan 4 orang melakukan kebaikan, mula menerima Injil itu. Dan kita bayangkan kalau daripada 30 itu, ya let's say 10 orang menerima Injil itu dan 20 orang lagi tidak menerima Injil itu. So pada waktu itu adalah kejahatan lebih nampak besar. Kenapa? Karena Alkitab katakan bahwa ya, pengetahuan tentang hukum ini akan membawa kita kepada pengetahuan tentang dosa. Karena pelanggaran hukum adalah dosa. So, bagaimanakah bencana yang kejahatan yang mutlak itu adalah apabila semua orang sudah mengetahui Injil itu, so bermaksud bilangan pun meningkatlah, statistik itu meningkat. Sebagaimana zaman Nuh dulu, ya, kejahatan begitu teruk karena orang tahu. So, pada zaman kita akan berlaku sama. Seperti zaman Nuh, di mana Injil sudah diketahui oleh semua orang, dan tidak semua orang akan memilih untuk menerima Injil itu. Maka bilangan orang yang melakukan kejahatan itu adalah tinggi. Karena pada waktu itu mereka sudah tahu apa yang salah, apa yang betul. So, waktu itulah ya Yesus akan datang. Ya, itulah menandakan yang dia akan datang sudah dekat, betul-betul dekat. Mau datang sudah, sama seperti zaman Nuh. Dan seperti zaman Nuh juga, ya, pada zaman Nuh, pada waktu itu belum pernah ada hujan lagi. Sedemikian juga waktu kita menginjil kepada orang lain, ya, mereka yang belum kenal Yesus, mereka tidak akan dapat membayangkan bagaimana setiap kita tidak dapat membayangkan bagaimana kedatangan Yesus itu. Sebagaimana orang pada zaman Nuh dulu, mereka tidak dapat bayangkan bagaimana banjir besar akan berlaku. Ya, bagaimana banjir besar akan berlaku. Ya. Tetapi mereka seperti Nuh juga, mereka melihat pekerjaan Nuh. Bagaimana Nuh menyiapkan diri dia untuk banjir besar ini. So, seperti ini juga pada zaman kita nanti, apabila Injil itu sudah diketahui oleh semua orang, ya, diketahui bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui pekerjaan kita juga. Ya. Seperti waktu zaman Nuh juga, ya, orang akan mulai bertanya, ya, kenapa umat Kristen seperti ini? Orang akan bertanya. Dan pekerjaan kita lah yang akan menjadi suatu a living Bible kepada mereka. Dan sebagaimana mereka tidak pernah melihat hujan, setiap kita pun tidak pernah melihat kedatangan Yesus. So, ini adalah satu ujian iman bagi setiap kita. So, sebab itu, ya, Yesus katakan pada waktu itu, ini adalah ini ayat yang orang selalu salah faham. Ya. Mereka mengatakan ini adalah BM serta pasti apa dia panggil, tapi English dia panggil ini sebagai secret rapture lah. So, maksudnya akan ada orang diambil tiba-tiba, diangkat ke surga tiba-tiba. Tapi di sini dia bukan begini, tetapi actually ayat itu mengajak kita bahwa akan ada pemisahan berlaku. Maksudnya akan ada yang terpisah. Maksudnya akan ada mereka yang tidak akan diselamatkan dan ada pihak yang akan diselamatkan. Okay? So itu maksud ayat itu actually. Ya. Itu maksud ayat itu actually. Dan Yesus katakan bahwa berjaga-jagalah kita. Dia katakan berjaga-jagalah kita, ya, karena kita tidak mengetahui waktunya, tetapi kita mengetahui tandanya. So, kita harus berjaga-jaga dengan tanda-tanda kedatangan Yesus. Ya, karena kenapa saya katakan kita zaman yang betul-betul dekat dengan kedatangan Yesus, karena kita adalah zaman teknologi, zaman di mana informasi itu hanya di hujung jari.
semua tentang saya percaya penginjilan pun banyak berlaku secara online sekarang kalau kamu notice, dan tanpa kita sadari mungkin dalam beberapa tahun saja ya mungkin semua orang sudah memiliki gadget, semua orang memiliki akses kepada internet. Dan apabila penginjilan berlaku besar-besaran, yang sudah pasti semua orang akan mengetahui tentang Injil, dan ini akan menggenapi ayat 14 tadi. Ya, ayat 14 tadi. Dan di sini apa yang menarik yang kita harus ketahui adalah bahwa Yesus katakan bahwa dia datang seperti pencuri. Ya. So, bagaimana pencuri itu datang adalah kita tahu pencuri, pencuri hanya datang apabila kita tidak bersedia. Maksudnya rumah kita tidak memiliki security lah, bukan security yang orang security itu, tetapi tidak terjamin keselamatannya. Satu, lepas itu rumah kita memiliki harta. Okey. Waktu itulah kriteria di mana rumah kamu bersacan untuk dipecah masuk oleh pencuri. So, arti kata lain, kita tidak tahu bila pencuri datang, tetapi kita boleh tahu bahwa rumah kita akan menjadi target pencuri. Ya. So demikian target untuk Yesus datang adalah seperti yang dia katakan, dan target yang terbesar yang dia katakan adalah di ayat 14 bahwa semua Injil sudah diketahui oleh semua orang. Ya, itu adalah target dia. Cuma dia tidak tahu bila bahkan sekarang pencuri bukan datang waktu malam saja, pencuri waktu pagi pun datang. So begitulah kedatangan Yesus. Kita tidak boleh jangka. Seperti pencuri pada zaman sekarang, kita tidak boleh jangka sudah bila mereka akan mencuri ataupun datang ke rumah kita. Sebab itulah kita hendaklah bersedia. Kerana anak manusia akan datang pada saat yang kamu tak sangka. Dan actually kalau kamu perhatikan ayat 27, Matius 24 ayat 27, dia katakan bahwa for as the lightning comes from the east and flash to the west, so also will the coming of the Son of Man be. So kita biasanya tidak tahu waktu petir, kan, kita tidak akan tahu. Tetapi kita tahu petir akan datang apabila hujan lebat, ya. Apabila hujan lebat, ya, kita akan tahu bahwa confirm akan ada petir, ya. Dan kalau kita berjaga, kita boleh expect petir itu datang, ya. Dia katakan kita tahu selepas petir akan ada bunyi, ya. Dan kalau kamu mengkaji tentang kedatangan Yesus di dasar kepercayaan, Yesus datang dengan trompet, dengan nada yang nyaring. Itu dia katakan, nada yang nyaring. Lightning itu adalah seperti apabila kita melihat kerana cahaya lebih laju daripada bunyi. Ya. Apabila kita melihat petir terpancar, kita akan tahu guru akan menyusuli. So, beginilah yang Yesus actually begitu unik apabila Yesus menulis dalam penulisan tentang kedatangan Yesus dalam Alkitab. Dia memberikan kita satu gambaran macam mana untuk berjaga sebenarnya. Ya, saya ambil contoh yang petir inilah. Ya. Sebagaimana apabila musim hujan, musim hujan adalah seperti tanda-tanda petir. Ya. Kalau hujan itu makin lebat, masa kita akan tahu bahwa akan ada petir. Kita akan tahu. Ya, instingly kita akan tahu. Saya percaya saya tidak explain pun kamu orang boleh faham maksud saya. So apabila ada petir, pasti ada guru. Ya. Pasti ada guru. So begitulah maksudnya kedatangan Yesus itu. Sama seperti itu. So kita harus berjaga-jaga melihat tanda-tanda inilah actually. Karena ini saja yang kita boleh lakukan. Karena kita tidak mengerti sepenuhnya tentang kedatangan Yesus, tetapi dia meninggalkan banyak tanda untuk kita bersedia. Bahkan ada satu perumpamaan, sepatutnya selepas. Tapi perumpamaan ini sudah dipelajari.
ya, malangnya ya, tentang 10 anak darah, ya, bagaimana mereka menyediakan minyak. So sama seperti ini, so parable Yesus di Matius di akhir-akhir ini actually bersinambungan. Nah, kalau kamu perhati dari kita mula dari yang 20 lah, Matius 20, dia katakan bahwa akan ada penghakiman. So Yesus explain tentang penghakiman. Kedua, Yesus katakan selepas penghakiman akan saat dia datang. Akan saat dia datang. Lepas tu di Matius 24 ini dia ajar tentang bersedia. Dia kata ingatlah. Dia mengulang perkataan ingatlah tu 2 kali, berjaga-jagalah pun 2 kali. Ya, bersedialah dia katakan. Ya, ini satu peringatan. Lepas tu masuk ke Matius 25, kita akan melihat tentang bagaimana untuk bersedia. Ya, bagaimana untuk bersedia. Di Matius 25 kita akan melihat Yesus mengajar menggunakan perumpamaan bagaimana untuk bersedia. So, perumpamaan ini membantu kita untuk memahami lebih mudah lagi. Ya, karena pada waktu itu perumpamaan itu sesuatu contoh yang Yesus gunakan di dalam perumpamaan itu sesuatu yang mudah difahami oleh mereka pada waktu itu. Ya, mungkin pada waktu ini, mungkin kelama-lamaan, mungkin orang tidak faham. Ya, saya percaya ramai kita tidak terlibat pun dalam menanam sesuatu. So kita tidak akan paham macam mana untuk membayangkan pokok ara. Ya, macam mana mau bayar pokok ara. Selalu mungkin ada orang imagine bahwa waktu saya muda dulu, saya selalu ingat kalau sebab orang tanam pokok, anak pokok dia sudah ada daun semua. Kalau kita mempelajari actually daun tu tidak muncul tiba-tiba. Daun tu tidak muncul tiba-tiba, dia akan ada dahan dia. Sebelum tunas tu akan ada dahan biasanya. Ya. Macam mana? Saya harap kamu boleh fahamlah apa yang saya sampaikan. Ya. Of course sekarang banyak metode penanaman pokok, so mungkin ada kita mudah juga terkeliru lah apabila kita mendalami ini. Tetapi basically pelajaran hari ini adalah satu peringatan bagi kita. Ya. Bermula dari Matius 20 actually adalah pelajaran ataupun perumpamaan untuk mengingati kita tentang saat-saat inilah. Ya. Mula-mula dengan akan ada penghakiman. Penghakiman akan diikuti oleh kedatangan Yesus seterusnya. Dan bagaimana untuk menyiapkan diri itu di perumpamaan seterusnya. Ini adalah peringatan bagi setiap kita. So, saya serahkan waktu ini kepada Nathaniel untuk menambah selebihnya. Oke, thank you Remy atas pelajarannya. Saya rasa semua sudah Remy tambah. Oke. Jadi untuk panggilan kita sekarang ya, jangan buang masa ya. Sebenarnya setiap hari saya pikir hari yang baru, kita ada kehidupan baru kan. Artinya peluang yang baru. Peluang untuk apa? Bertobat ke apa yang patut, buat apa yang patut ya. Jangan buang masa. Ellen G. White cakap, kita di hidup akhir zaman ini, tiada masa lagi untuk malas-malas ya. Tiada masa lagi. Jadi, buat reflection lah. Ini apa yang saya katakan. Refleksi diri setiap malam apa yang kita mau ubahkah malam ni. Contohnya, pagi tadi saya agak malas sikit, jadi esok pagi saya perlu rajin. Jadi, macam itulah seorang Kristian yang bertumbuh, okey? Jadi, hari yang baru ialah peluang yang baru. Okey? Dan thank you atas pelajaran Remy yang bawakan. Okey, sebelum tu saya membukakan ruangan ini untuk menanyakan soalan ataupun menambahkan. Okey. Sekarang saya buka. Siapa-siapa aja. Semua okey kah? Okey. Chill. Ya, thank you. Remy, saya ada soalan lah Remy. Saya ada soalan ya.
Ya, terus. di ayat 14 tuh, and this saya baca dalam Indona, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi adakah hanya umat Tuhan yang menginjil baru tiba kesudahannya, ataupun gereja yang lain juga sama menyebarkan? Macam mana tuh? Oke. So, soalan kamu, siapakah yang Sebar. menginjil inilah? Ah, Oke. So, basically pada waktu dulu lah, time itu tidak ada dominasi lah. Ya. So, actually, Bible ni ada satu saja. And Injil mungkin bagi yang belajar kelas dewasa, ya, kita belajar tentang covenant, dan kalau kita perhatikan ada satu dikatakan everlasting covenant. Injil, satu saja Injil yang kita bawa sebenarnya lah, satu saja, yaitu tentang keselamatan saja. So, apabila mana-mana orang tidak kisahlah, ya, bahkan Yesus sendiri katakan bahwa, ya, di luar sana ada domba aku lagi, dia katakan. So, maksudnya di gereja lain itu saya percaya, ya, di luar sana ada orang yang memiliki kebenaran itu. Ya. Karena kita tidak dapat menghadkan bagaimana Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan betul-betul mau mempercepatkan kedatangan dia boleh saja gunakan malaikat dia untuk mencepatkan lagi kedatangannya. Tetapi ada sebab kenapa dia tidak menggunakan malaikat. Of course, itu boleh kita lihat next time. Kita bagi kita gambaran. Kalau kamu baca dalam, tidak perlu kita rujuk tulisan Ellen G. White pun, tapi of course tulisan Ellen G. White ada katakan bahwa malaikat sememangnya sudah memang sentiasa bersedia untuk digunakan untuk menginjil, tapi Tuhan yang decide untuk tidak menggunakan mereka. Dan kita terus terang, kita sendiri pun mesti tertanya, kenapa malaikat yang tidak menginjil? Mesti pernah yang tertanya. So, Tuhan ada rencana dia sendiri. Dan saya percaya pada waktu itu perbuatan setiap orang akan membawa kepada pengetahuan tentang Tuhan juga, ya. Sebagaimana roh itu menuntun kepada kebenaran, setiap orang pada saat ini semuanya dituntun oleh Roh Kudus, actually, ya. Kita tahu, bahkan kita tahu dari cerita Pharaoh lagi, ya, bahwa Roh Kudus menyentuh hati dia, tetapi dia katakan, pastor ayat itu katakan bahwa Tuhan mengeraskan hati dia. Roh Kudus memang bekerja di dalam setiap umat Tuhan. So, umat Tuhan saya rujukkan di sini adalah Kristen lah. Saya percaya semua itu bekerja di dalam umat Tuhan. Tapi persoalan dia adalah, adakah kehidupan kita akan menunjukkan ataupun tidak lah. So, semua orang lah basically. Bahkan kita tahu ciptaan Tuhan seperti binatang pun boleh membawa Injil juga. Kalau kita perhatikan, ya, macam mana alam semula jadi, semuanya memberikan pengetahuan tentang Tuhan, ya, Tuhan. Saya pernah berbincang dengan beberapa orang sebelum ini yang menanyakan, bagaimanakah orang akan mengetahui tentang Tuhan kalau mereka tidak tahu tentang Bible, pun kita tidak menginjil. Nah, ada yang pernah menjawab melalui kasih, karena Tuhan itu kasih. Ada yang pernah menjawab apabila kasih itu bukan hanya di kalangan manusia, tetapi apabila mereka melihat kasih di antara haiwan pun mereka akan tahu. Sebab itu Yesus selalu gunakan seperti
ibu ayam yang membawa anak ayam dari bawah kepak. Yesus mengajar menggunakan alam semula jadi. Ya, dia katakan kedatangan aku seperti lightning. Dia katakan apabila kita melihat lightning dan kita akan menyadari bahwa selepas petir akan ada guru. Itu sesuatu yang kita akan faham bila kita melihat sesuatu perkara. Waktu Yesus katakan bahwa bagaimana tentang tanah itu tanah yang subur akan menggambarkan kehidupan kita. Buah itu menggambarkan Yesus menggunakan alam semula jadi untuk memberitahu kita something. Tidak mustahil bagi orang di luar sana. Bila mata mereka terbuka, ya, mereka melihat, bukan saja melihat kehidupan kita, mereka melihat semula jadi, mereka akan, burung-burung pun tidak risau. Apakah yang mereka akan makan, tumbuhan pun tidak risau. Ya, dan mereka akan, mesti ada Tuhan di sebaliknya. Mereka kan ada sesuatu yang membawa mereka kepada Tuhan. Mengingatkan mereka kepada Tuhan. Ya, itulah step dia lah, of course lah. Topik-topik ini sesuatu yang bagus untuk kita bincangkan, tetapi saya percaya ada yang mengatakan bahwa kengkangan masa tadi. Sorry, ini sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan actually. Ya. Kalau kamu mendalami firman Tuhan, bila kamu melihat ciptaan dia, kamu akan belajar sesuatu yang baik. Sebab itu Tuhan katakan, waktu penciptaan dia katakan, lepas setiap penciptaan dia katakan, semuanya baik. Kita belajar juga segala sesuatu yang baik datang daripada Tuhan. Setiap kali kita melihat sesuatu yang baik berlaku di dalam kehidupan kita, dalam semula jadi, kita akan tahu akan membawa kita kepada peringatan tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan, Alkitab katakan bahwa Tuhan memberikan cahaya matahari kepada mereka yang jahat, ya, dan memberikan hujan juga kepada mereka yang tidak benar. Ya. So itulah sesuatu, segala sesuatu akan membawa kita. Bukan untuk saya explain, tapi saya yakin pada saat ini Roh Tuhan sedang bekerja dan membantu Anda memahami apa yang saya coba sampaikan. Ya, apabila kamu melihat sesuatu di sekeliling kamu, bahkan di dalam saya ada beberapa sahabat di sini pernah bersama saya waktu saya mengongsikan tentang Amsal 30, ya, semut menyediakan sebelum musim sejuk. Saya katakan landa batu mencari tempat perlindungan. Dia katakan bahwa belalang bersatu, labah-labah di mana-mana juga. Dan ini memberi kita gambaran tentang orang Kristen juga. So, Tuhan baik. Apabila kita mengalami sesuatu, Tuhan akan membantu sedaya upaya untuk kita mengerti. Termasuk orang yang mungkin tidak membaca Alkitab pada ketika itu, tetapi apabila mereka melihat kehidupan kita, pasti mereka tertanya, macam mana kamu boleh buat kenapa? Of course, jawaban kita pada waktu itulah akan menentukan adakah kita membawa mereka kepada Yesus atau tidak. Adakah kita akan mengatakan kerana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, ataupun kerana saya memang orang yang pandang. Apa yang keluar daripada mulut kita ini, waktu itu kita katakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dari segi pertuturan, dari segi jawaban kita, maka apa yang kita kongsikan itu pertama akan membawa mereka tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Khususnya seperti sahabat-sahabat kita yang baru saja ambil keputusan SPM. Adakah keputusan SPM kamu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kamu? Itu contoh. Masalah mereka yang bekerja, masalah yang belum bekerja juga. Adakah setiap yang keluar dari mulut kita itu respon kita menunjukkan bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Khususnya ini zaman pandemi, di mana saya semua terkesan, ya, tidak ada yang terkecuali. Soalnya, ya, adakah seperti yang saya katakan lah. Oke, itu saja. Kembali kepada Nathaniel. Okay, amen. Thank you, Sarah.
Biasa kita semua sudah paham kan pelajaran malamnya? Perkenankan jangan memaksa lagi, oke? Jadi kalau kita tahu Yesus datang 5 hari lagi, apa yang kita buat sekarang? Itu kita buat yang terbaik, buat tolong orang mati ya. Kita jaga-jagalah bersehat dan sabar. Oke, jangan bermas. Oke, sekarang saya silakan kepada Remy untuk berdoa. Oke, sekiranya kita tidak ada soalan, tapi boleh juga tanya di grup lah, jangan malu, ya, jangan malu tuh. Saya nasihat lah. Kita semua sama-sama belajar. So, Oke, saya pimpin kita di dalam doa sebelum orang itu keluar. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan merupakan Raja di atas segala Raja, Raja yang merupakan Sang Pencipta. Pada malam ini Bapa kami sungguh bahagia Bapa dengan peringatan yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan setiap kami. Ya, khususnya Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kami berjaga-jaga dengan hati yang bergembira ya Bapak. Karena kami menyadari bahwa kehidupan kami yang sengsara di bumi ini akan tamat. Dan kami akan berada di samping-Mu. Dan kami akan berada di tempat yang begitu mengembirakan, di mana air mata tidak akan membasahi, di mana tidak akan keriangan akan sentiasa ada, dan kemuliaan-Mu akan sentiasa terpancar bagi setiap kami. Di mana tidak ada perpisahan, di mana tidak ada kematian. Biarlah itulah yang akan menjadi satu pengharapan bagi setiap kami apabila kami mendengar tentang kedatangan-Mu. Bukan dihantui dengan ketakutan. Ya Bapak, selidikilah hati kami pada saat ini Bapak. Biarlah kami memiliki hati yang bersedia untuk menerima kedatangan-Mu. Dan kami percaya Bapak bahwa Kau Tuhan yang baik. Biarlah jagaan-Mu tidak terhenti bagi setiap kami yang berada di ruangan ini. Khususnya mereka yang tidak sehat seperti Rachel, biarlah penyembuhan-Mu beserta dengan dia Bapak. Mungkin inilah satu panggilan bagi-Mu, bagi dia untuk menjadi terang di tempat pusat kuarantin. Sudah pasti Engkau tahu apa yang terbaik ya Bapak. Kami mungkin tidak mengerti bagaimana Engkau bekerja, tetapi kami tahu bahwa pekerjaan-Mu adalah pastinya untuk kerajaan-Mu ya Bapak. Biarlah pada malam ini kami mendapat rehat yang cukup, agar kami dapat memulakan hari kami dengan lebih bersemangat. Biarlah hari kami dimulakan dengan menjemput kehadiran-Mu, dan kami lakukan segala sesuatu penuh dengan semangat untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak karena telah beserta dengan kami sepanjang pembelajaran Alkitab kami Bapak. Biarlah setiap kami sentiasa memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu lah yang akan menuntun kami kepada kebenaran, sebagaimana Ia telah menuntun setiap kami untuk hadir pada malam ini untuk mendengar firman. Terima kasih sekali lagi Bapak, dan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus setiap kami. Amin.